Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dalam program Radar Netizen edisi hari ini Jumat 20 Mei 2022 bersama saya Rahmat Mirzani Jausal. Berikut berita utama Radar Netizen hari ini. Guna mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak, pemerintah Provinsi Lampung kini memperketat masuknya hewan ternak, khususnya sapi ke Provinsi Lampung. Meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan kasus PMK pada hewan ternak di Lampung. Pemprov Lampung berupaya mengantisipasi pencegahan penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah wilayah di Indonesia. Foot and Mouth Disease atau FMD atau lebih dikenal dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK sudah banyak menyerang hewan ternak sapi milik warga di Provinsi Jawa Timur. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi, mengatakan telah melakukan penetapan pengawasan masuknya hewan ternak ke Lampung dari berbagai daerah. Setiap ternak yang masuk dari berbagai daerah ke Lampung wajib diketahui oleh dinas terkait. Bila ada yang masuk tanpa izin, maka dianggap ternak ilegal. Hingga saat ini belum ada kasus penularan di Provinsi Lampung karena Dinas Peternakan sudah berkoordinasi dengan Balai Karantina di Banten dan Lampung agar lebih waspada terhadap masuknya ternak dari arah timur. Kawan-kawan di Dinas Peternakan juga sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan di karantina baik yang di Banten maupun yang di sini juga ya, supaya lebih waspada terhadap pemasukan ternak yang dari arah sebelah timur. Prosedurnya sudah ada bahwa pemasukan ternak yang dari luar provinsi harus pengetahuan kepada dinas provinsi. Itu tanda tangannya, rekomendasinya dari situ. Jadi sebenarnya dengan kalau mereka masuk tidak, apalagi dalam situasi ya artinya khusus sekarang ini ya, bisa dianggap ilegal ini. Ya. Belum ada pelarangan hewan ternak masuk ke Lampung, namun prosedur pemasukan ternak dari arah timur Jawa diperketat. Margina Daramita melaporkan. Sementara itu, peternak sapi di Provinsi Lampung mengaku mulai resah terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak di beberapa daerah di Indonesia. Peternak terpaksa melakukan upaya mandiri dengan cara menyuntikkan vitamin ke hewan ternak peliharaan. Peternak sapi mulai resah terkait penyakit mulut dan kuku atau PMK di Gang M. Saleh, Jagabaya 3, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, mulai resah dengan penyakit mulut dan kuku. PMK yaitu penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap. Sutikno, pemilik rumah ternak sapi, mengaku dirinya terus memantau perkembangan wabah PMK yang menyerang beberapa daerah di Indonesia. Walaupun di Lampung belum ada anggota komunitas ternak yang melaporkan adanya penyakit PMK, namun Sutikno terus melakukan pemantauan perkembangan mengingat Idul Adha masih 2 bulan lagi. Sutikno pun melakukan langkah-langkah pencegahan agar hewan ternaknya terhindar dari penyakit mulut dan kuku, yakni dengan cara memberikan vitamin dengan cara disuntik, makanan sapi yang sehat, dan membersihkan kandang-kandang sapi agar sapi ternak miliknya selalu terbebas dari penyakit. Ya jelas khawatir, cuman kan saat ini kayaknya Bandar Lampung belum ya, masih seputaran Jawa itu. Cuman kemungkinan kalau wabah itu menjalar nanti bisa kemana-mana itu, bisa habis kayak ternak babi itu ya, sempat habis kan itu. Pak, biasanya kita untuk antisipasi sendiri Pak seperti apa Pak dari kita Pak? Sementara ya kasih intinya sehat, jadi sapi sehat itu makannya yang bagus, kasih vitamin, tentunya harus nyaman. Karena kalau nyaman buat manusia, nyaman buat sapi, nah itu aja kuncinya. Sutikno juga berharap wabah penyakit mulut dan kuku segera berakhir dan tidak meluas sampai Provinsi Lampung. Hingga saat ini belum ada dampak dari penjualan sapi. Leo Dampiari melaporkan. Sebagai dampak dari wabah PMK terhadap ternak sapi, para pedagang daging sapi di pasar tradisional di sejumlah pasar di Kota Bandar Lampung
mengeluhkan penjualan daging. Ini karena menurunnya penjualan daging sapi yang mengakibatkan omset penghasilan menurun. Pedagang daging sapi di pasar tradisional di Bandar Lampung mengeluh karena penjualan daging sepi dan omset penghasilan menurun sejak penyakit mulut dan kuku atau PMK mewabah. Seperti di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini, sejak 3 hari lalu para pedagang daging sapi mengeluh karena sepinya pembeli. Seperti yang diungkapkan Muhammad Helmi, jika biasanya ia mampu menjual 15 hingga 20 kg daging dalam sehari, karena adanya isu merebaknya penyakit hewan ini, cuma mampu menjual 10 kg. Meski pasokan dari agen lancar dan tidak terpengaruh merebaknya penyakit hewan, namun Helmi dan sejumlah pedagang lainnya mengeluh sepinya pembeli. Ya kalau pengaruhnya sih, ya kebanyakan orang nanya, katanya sapi kena penyakit dulu. Oh begitu. Nah biasa dalam sehari misalkan mampu menjual berapa kilo sebelum ada isu ini? Kalau di pasar Cimeng sehari bisa 15 kilo 20 kilo. Tapi semenjak ada penyakit ini 10 kilo paling drastis. Nah kalau untuk pasokan sendiri bang seperti apa? Pasokan daging? Sendiri, ya alhamdulillah tetap kita orang. Paling ya kalau biasanya 1 ekor mungkin hari ini sebelah. Nah harapannya seperti apa nih bang? Ya harapnya kedepannya diperbaiki. Ya udah dapat informasi sih, tapi daerah Jakarta sama di Jawa kan, kalau daerah Lampung belum. Nah antisipasinya apa nih? Ini kan usahanya usaha juga warung makan gitu kan? Ya. Nah karena berhubungan juga dengan konsumsi daging. Ya. Nah seperti apa? Ada ketakutan atau nggak seperti apa nih? Ya kalau sekarang ini belum, ya mudah-mudahan nggak sampai sini lah penyakitnya itu aja. Meski kian merebaknya penyakit PMK, tidak berpengaruh terhadap pasokan daging sapi dari agen atau peternak ke para pedagang daging. Sementara pasca Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung hingga kini masih tinggi dikisarkan Rp135 sampai Rp140.000 per kilo. Leo Dampiari melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Radar Netizen. Anda masih bersama kami di Radar Netizen. 2 atlet karate asal Lampung berlaga di ajang SEA Games Hanoi, Vietnam. Mereka akan bertanding pekan depan untuk mengharumkan bendera merah putih dan Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan Hannibal, Ketua Umum Harian KONI Lampung, dan juga Ketua Karate Lampung. Dikatakan Hannibal, dari 499 atlet Indonesia yang berangkat ke ajang SEA Games Vietnam, 3 atlet antaranya berasal dari Lampung. Mereka yakni Ari Saputra, turun pada nomor kumite 50 kg, Nur Halim Arlendi, turun di kumite 60 kg karate, dan Abdu Muiz, atlet kickboxing, yang sebelumnya sudah bertanding dan kalah melawan petarung asal Thailand. Kedua atlet karate belum ada penetapan lawan dari atlet karate dari sejumlah negara, dan masih menunggu pengundian. Namun dapat dipastikan mulai drawing tanggal 18 Mei 2022. Setahu saya ini kan cabur karate dan cabur kickboxing, ya kan. Karate 2, kickboxing 1 Abdul Muiz, ya. Dan cabur-cabur yang lain ini belum ketahuan kan, terutama yang kemarin ramai itu masalah senam, ya kan. Ternyata senam tidak berangkat, ya kan. Terus angkat besi, angkat berat kalau nggak salah nggak berangkat juga, ya. Nggak berangkat juga kan, jadi kelihatannya cuma 2 aja kan, karate dan kickboxing. Bang, itu tidak berangkatnya senam sama angkat berat besi kenapa bang alasannya bang? Karena dia tuh kan di luar kebijakan pemerintah pusat itu, di luar DBON itu kan, desain besar olahraga nasional itu. Jadi salah satu cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di SEA Games gitu. Oh, tidak dipertandingkan. Iya, itu persoalan.
Hannibal berharap 2 Karate Lampung dapat mengharumkan merah putih, khususnya masyarakat Lampung. Leo Dampiari melaporkan. Beralih ke informasi iklim. Pemirsa, akhir-akhir ini cuaca panas dan terik melanda Indonesia, termasuk Lampung. Masyarakat pun dihebohkan cuaca panas disebabkan karena adanya gelombang panas atau heat wave yang sudah melanda sebagian wilayah di Indonesia. Bahkan cuaca panas dan terik ini sudah dirasakan di beberapa wilayah Lampung. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung memastikan bahwa cuaca panas terjadi akibat meningkatnya suhu dan udara, bukanlah gelombang panas atau heat wave. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, Agustinus, memastikan bahwa cuaca panas akibat meningkatnya suhu dan udara bukanlah gelombang panas atau heat wave. Agustinus mengatakan karena kita sedang memasuki peralihan dari penghujan ke kemarau, jadi hal ini adalah normal. Apabila heat wave atau gelombang panas terjadi, maka akan berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut, tanpa diselingi hujan yang terjadi seperti di India. Musim penghujan terjadi di bulan Oktober hingga April, maka dari itu saat ini sedang masa peralihan atau yang disebut dengan pancaroba yang berlangsung hingga pertengahan bulan Mei. Untuk di Lampung, hari ini sampai besok jam 7 malam, diperkirakan cuaca khususnya di wilayah perairan di Pelabuhan Berawan dan cuaca bagus untuk melakukan aktivitas. Hari ini dan besok diperkirakan tidak ada potensi hujan. Selain itu, Agustinus juga menghimbau hari ini dan besok sampai jam 7 malam untuk gelombang tinggi dengan ketinggian 1,25 sampai dengan 3 meter. Kategori sedang bisa terjadi di wilayah Teluk Lampung bagian utara. Kategori gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 sampai dengan 3,5 meter bisa terjadi di 3 wilayah perairan Barat Lampung, Selat Sunda Barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Lalu kategori gelombang sangat tinggi, 4 sampai dengan 6 meter, bisa terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat Lampung. Anissa Rodia melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radar Netizen. Masih bersama kami di Radar Netizen. Kita ke informasi pendidikan. Menjelang pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2022, Universitas Negeri Lampung telah menyiapkan 730 unit komputer. Selain Unila, lokasi ujian tertulis berbasis komputer juga akan dilakukan di ITERA pada 17 hingga 23 Mei 2022. Sementara UTBK untuk gelombang kedua dilakukan pada tanggal 28 sampai 3 Juni 2022. Menjelang pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer UTBK, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN tahun 2022, Universitas Lampung siapkan 730 unit komputer. Kepala Humas Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Udila, Kobarudin menyampaikan persiapan sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu. Tes simulasi UTBK tersebut dilakukan agar tidak terjadi kendala. Untuk pelaksanaan UTBK, pihak panitia menyiapkan 2 lokasi yaitu Udila dan ITERA. Kobarudin memastikan kondisi peralatan yang dibutuhkan siap digunakan pada pelaksanaan UTBK yang dimulai 17 sampai 23 Mei 2022. UTBK gelombang 2 dimulai pada 23 Mei sampai 3 Juni 2022. Jenny Pratika Surya, Margina Mardidata melaporkan. Selama musim liburan, dermaga Ketapang di Kabupaten Pesawaran dipenuhi para wisatawan yang ingin menikmati liburan ke Pulau Pahawang. Peningkatan jumlah wisatawan yang masuk mencapai 50%. Meski demikian, wisatawan mengeluhkan karena akses jalan ke lokasi wisata rusak dan gelap. Destinasi wisata pantai masih menjadi pilihan favorit masyarakat di libur Hari Raya Waisak ini.
Dermaga Ketapang, Kabupaten Pesawaran ramai dikunjungi wisatawan. Mayoritas pengunjung hendak menyeberang menuju Pulau Pahawang. Suyanto, wisatawan asal Lubuk Linggau, dirinya tertarik mengunjungi destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Namun ia mengeluhkan akses jalan menuju ke Dermaga Ketapang karena sepanjang jalan dipenuhi dengan jalan berlubang hingga tidak nyaman dalam menempuh perjalanan. Selain itu, jika malam, akses menuju ke dermaga juga sangat gelap karena tidak ada penerangan di sepanjang jalan. Baru satu kali ini, gimana kesannya Pak? Enak sih tempatnya, cuman airnya ini lumayan agak ekstrim, ngeri. Katanya sih untuk di wilayah sini pulaunya bagus, tapi kenyataannya memang iya sih, memang bagus ya. Enggak, kebetulan kesini kan ada acara dari kantor, dari Moladis, untuk outing bersama, untuk satu bangsa. Sementara Fitra Sani, wisatawan dari Palembang mengaku sudah beberapa kali mengunjungi wisata di Lampung. Ia mengaku dunia bawah laut di Provinsi Lampung cukup baik. Selama saya kesini di Palembang ya, udah banyak, udah 12 kalian. 12 kali itu dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari tahun 2014. Kesannya gimana sih kesini? Kalau kesannya sih dari dulu sampai sekarang itu udah banyak perubahan. Contohnya sekarang udah banyak pulau-pulau, terus juga udah banyak terumbu karang yang udah disiapin buat kita foto. Kalau dulu setahu saya udah nggak ada tuh, cuma ada ikan-ikan aja. Kalau sekarang ada tempat booth untuk foto untuk sama Nemo, gitu kan. Terus di bawah lautnya juga foto bawah lautnya cukup banyak gitu ya. Dunia bawah lautnya, oke tuh. Apalagi kalau bisa foto sama Nemo ya itu beda banget ya. Ada tempat lain nggak ada. Oh iya, coba dicari lah. Saya ke Pulau Seribu ini, ya di sini udah space-nya tuh ada gitu. Henry Yansah melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Radar Netizen edisi Jumat 20 Mei 2022. Jangan lupa terus saksikan program Radar Lampung TV. Tetap patuhi protokol kesehatan dan dukung program vaksinasi pemerintah. Saya Rahmat Mirzani Jausal, pamit undur diri, sampai jumpa.